Kamu nggak butuh banyak indikator untuk analisa sebuah perusahaan. Yang kamu butuhkan adalah, apakah perusahaan ini benar-benar untung atau hanya sekedar terlihat untung? Karena terkadang kita sebagai investor itu hanya fokus ke satu angka saja, yaitu labanya berapa. Ketika labanya naik, pasti kita sebagai investor juga ikut senang. Tapi ketika labanya turun, otomatis conviction kita terhadap perusahaan itu juga ikut menurun. Tapi di sini bukan tentang seberapa besar labanya. Yang penting di sini adalah seberapa efisien perusahaan itu untuk menghasilkan laba. Dan cara tahu efisiensi dari sebuah perusahaan yaitu dengan cara melihat rasio profitabilitas perusahaan. Dan di video kali ini kita akan membahas rasio profitabilitas perusahaan. Dan kalau kamu mau tahu caranya gimana, nonton videonya ini sampai habis. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan belajar gimana analisa profitabilitas dari sebuah perusahaan. Nah, di sini kita akan melihat profitabilitas dari sebuah perusahaan itu menggunakan 5 rasio profitabilitas. Yang pertama itu ada gross profit margin, dan yang kedua ada operating profit margin, yang ketiga ada net profit margin, yang keempat ada return on asset, dan yang kelima adalah return on equity. Nah, di sini kita akan membahas dulu satu persatu fungsi dari setiap rasionya. Yang pertama itu gross profit margin. Gross profit margin adalah untuk mengetahui berapa persen sih laba kotor perusahaan setelah dikurangi dengan beban pokok produksi. Gimana cara menghitungnya? Yaitu rumus gross profit margin adalah laba kotor dibagi dengan revenue, total revenue atau penjualan dikali dengan 100. Nah, dari situ kita akan menemukan berapa gross profit margin dari sebuah perusahaan. Dan yang kedua ada operating profit margin. Operating profit margin ini adalah untuk mengetahui berapa persen sih laba usaha perusahaan setelah dikurangi dengan beban operasional dibandingkan dengan revenue-nya. Nah, rumus dari operating profit margin adalah laba usaha dibagi dengan revenue atau penjualan dan dikali dengan 100. Selanjutnya ada net profit margin. Net profit margin adalah untuk mengetahui seberapa besar sih persentase laba bersih perusahaan setelah dikurangi dengan beban-beban atau pendapatan lain-lain. Dan rumusnya adalah net profit margin, laba bersih dibagi dengan penjualan, lalu dikalikan dengan 100. Nah, itu tadi ada 3. Sekarang yang keempat, yaitu return on asset. Return on asset adalah untuk mengetahui seberapa mampu perusahaan ini dalam memperoleh keuntungan dan dibandingkan dengan aset yang dimiliki. Nah, rumus dari ROA adalah laba bersih dibagi dengan total aset dan dikali dengan 100. Dan selanjutnya ada return on equity. Return on equity adalah untuk mengetahui seberapa mampu perusahaan dalam memperoleh keuntungan dari modal yang dimilikinya. Nah, rumusnya adalah laba bersih dibagi dengan ekuitas dan dikali dengan 100. Dan itu tadi 5 rasio yang harus kita pahami. Dan di sini kita akan coba study case untuk di perusahaan Sido. Di perusahaan Sido ini kita akan lihat langsung dan melihat laporan keuangan dari perusahaan Sido ini. Oke teman-teman, di sini kita sudah melihat laporan keuangan kuartal 3 dari perusahaan Sido. Nah, yang pertama yang akan kita cari dulu yaitu revenue. Revenue-nya dari perusahaan Sido ini. Yang pertama kita lihat di sini disajikan dalam jutaan rupiah. Maka di template kita itu, nah contohnya kayak gini. Ini ya. Nah, ini kan ada satuan. Nah, satuan ini dalam jutaan juga supaya memudahkan kita dalam menganalisa. Jadi yang pertama yang akan kita cari yaitu revenue. Kita lihat revenue dari perusahaan Sido ini, kita copy saja ini angkanya. Kita copy, kita masukkan ke sini.
Nah, kemudian kita lihat ada gross profit. Gross profit juga kita masukkan juga. Nah, ini gross profit ada di sini. Kita masukkan di sini. Nah, sini saya sengaja buat seperti ini biar teman-teman tahu langsung gimana prosesnya untuk kita melihat rasio dari perusahaan Sido ini. Nah, ada net profit. Net profit kita pakai yang ini. Lalu ada total aset. Nah, total aset kan dia itu ada di bagian, oh ini maaf ya, kita pakai yang ini, sayangkan. Oh iya. Nah, net total aset kita pakai yang ini di bagian balance sheet. Ini ada total aset. Kita copy angkanya, kita masukkan ke template ini. Nah, kemudian terakhir di ekuitas. Kita lihat di sini ada total ekuitas ya. Kita pakai yang dapat diatribusikan kepada milik entitas induk. Jadi ini milik. Sebenarnya pakai ini juga nggak apa-apa karena ya non pengendali itu cukup kecil ya. Tapi nggak apa-apa. Kita pakai yang ini saja. Lalu kita masukkan ke sini. Nah, kalau kita sudah masukkan semua angka-angka ini, maka kalau kita teman-teman lihat di sini, ini sudah otomatis muncul gross profitnya berapa sampai net profitnya berapa. Jadi kalau kita lihat, perusahaan Sido ini memiliki gross profit sebanyak 57% dan menurut saya itu cukup tinggi. Jadi HPP-nya itu dia di bawah 50%. Jadi cukup menarik bisnisnya. Yang kedua ada operasi, profit margin di 38% dan yang ketiga net profit margin. Bayangkan teman-teman, ada suatu perusahaan, ada suatu bisnis yang dimana laba bersihnya itu ada 30%. Anggap saja dia punya pendapatan 100 juta. Nah, 30 juta ini untung bersih, teman-teman. 30 juta ini untung bersih. Dia sudah bayar gaji karyawan, sudah beli bahan baku, sudah dipotong semua, dan bersihnya itu 30%. Jadi menurut saya bisnisnya ini sangat menarik. Dan ditambah lagi kalau kita lihat teman-teman, ROE-nya teman-teman, ROE-nya itu sangat tinggi menurut saya. Karena kenapa? Karena perusahaan di atas 10% saja itu sudah cukup menarik. Apalagi Sido ini memiliki ROE sebanyak 24%. Oke, sebelumnya disclaimer ya teman-teman, di sini saya bukan mengajak untuk beli suatu saham. Tapi di sini kita akan belajar gimana cara menganalisa profitabilitas dari sebuah perusahaan. Nah, jadi begini teman-teman cara. Jadi di sini kita lihat ternyata net profitnya itu cukup tinggi. Nah, tadi saya ngomong ya teman-teman, maksudnya laba itu bukan tentang seberapa besarnya, tapi kita lihat juga apakah laba itu efisien atau tidak. Nah, dari sini bisa kita lihat teman-teman dari ROE dan ROA. Efisiensi itu bisa dilihat dari sini. Kalau semakin tinggi angka ROE dan ROA-nya, itu berarti semakin efisien perusahaan ini. Contohnya saja, dia menghasilkan 22% laba bersih jika dibandingkan dengan asetnya. Nah, anggap saja di sini dia menghasilkan, kita ubah angkanya ya, contoh saja. Oh, terlalu tinggi, anggap saja begini. Oh, kebanyakan juga. Nah, kalau kita ubah angkanya di sini, ROA-nya naik, teman-teman ya. ROA-nya naik karena kenapa? Labanya naik, semakin tinggi labanya, asetnya juga dibandingkan asetnya itu menghasilkan yang ROA yang sangat tinggi, yaitu 43%. Nah, bayangkan teman-teman, labanya tinggi, kita lihat ya, kita ubah lagi, tapi total asetnya, kita lihat total asetnya di sini kita ubah menjadi, di sini jadi, anggap saja
Nah, secara laba kalau kita lihat net profit marginnya itu cukup tinggi. Ya, kalau kita bandingkan dengan revenue-nya, net profit marginnya itu 59%, teman-teman. Perusahaan mana yang memiliki laba 59% yang sudah sustain sampai saat ini? Ya, meskipun ada di luar sana, tapi menurut saya Sido ini cukup menarik kalau dia menghasilkan laba 59%. Nah, di sini banyak investor yang terjebak. Kalau dilihat, wow, labanya cukup tinggi ya, 59% dibanding dengan revenue-nya. Tapi, ternyata, laba ini tidak cukup efisien. Karena kenapa? Karena kalau kita bandingkan dengan total asetnya, dengan aset yang dimiliki, dia hanya 16% yang dihasilkan dari total aset yang dimiliki. Nah, dibandingkan dengan yang tadi, contohnya ini kan 16%. 16% ya kan? 16%. Nah, 16% kalau kita bandingkan dengan yang tadi, kita lihat yang tadi, ada berapa ROA-nya. Nah, kalau kita lihat net profit-nya jauh lebih kecil dibanding yang tadi, tapi menghasilkan ROA yang jauh lebih tinggi. Nah, dari sini teman-teman kita lihat, ternyata nggak selamanya laba yang tinggi itu menarik. Karena terkadang kita juga harus memikirkan efisiensi dari perusahaan ini. Jadi, hal yang baik adalah kita lihat keduanya, apakah labanya naik dan apakah dia juga cukup efisien. Kayak gitu. Nah, kalau teman-teman mau template-nya ini, teman-teman bisa cek link di bawah. Saya lampirkan di sana. Kalian bisa download template ini agar kalian juga bisa melihat gimana profitabilitas dari sebuah perusahaan. Oke teman-teman, itu dia tadi gimana cara kita melihat profitabilitas dari sebuah perusahaan. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar teman-teman yang lain juga tahu gimana cara analisa profitabilitas perusahaan. Oke, di video selanjutnya teman-teman mau kita analisa saham apa lagi? Jangan lupa komen di bawah ini ya. Dan cukup sekian dari video saya dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.